Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian hati, Masya Allah kajian hati seperti biasa weekend kembali ke hadapan pemirsa pastinya untuk bersama-sama menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja di sini sudah hadir saya bersama Ahilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para bunda yang udah tampil cantik hari ini pasti punya cerita sendiri. Dan tema kita pada episode kali ini adalah jika surga adalah tujuannya, maka jadikan dunia sebagai jembatannya. Masya Allah A, semua manusia pasti hidupnya ingin ke surga ya A ya. Tapi caranya itu loh A, bagaimana? Mangga A, langsung dibuka aja tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap kita pasti ingin masuk surga. Setiap kita pasti mendambakan surga sebagai tempat berakhirnya dan tempat yang akan kekal selamanya. Banyak orang yang seringkali bilang bahwa untuk mendapatkan surga gak usah punya dunia. Sering ada yang bilang, ngapain ngumpulin dunia toh gak dibawa mati. Mohon maaf kalau ada yang mengatakan dunia gak dibawa mati, uang gak dibawa mati. Menurut AA kurang tepat. Karena sesungguhnya dunia itu bisa jadi jalan dan jembatan yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah keutamaan akhirat. Silakan. Dan jangan lupakan urusan dunia. Bukankah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita punya peluang untuk berinfak bersedekah? Betul? Karena harta orang bisa bangun sekolah. Yang dengan sekolah itu ada orang yang belajar di tempat itu, baik atau tidak? Dengan harta mohon izin ada orang yang bisa bangun rumah sakit sehingga ada orang yang sedang sakit berobat ke tempat itu, baik atau tidak? Dengan harta izin ya, barangkali kita bisa bangun jalan, bangun jembatan, sesuatu yang bermanfaat untuk umat, baik atau tidak? Baik. Maka mohon maaf, jangan pernah menyangka bahwa dunia yang Allah titipkan kepada kita tidak bisa menjadi jalan yang mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, la hasada illa snatain. Kita itu tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Satu, kita boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu, yang dengan ilmunya digunakan untuk beramal soleh, bahkan mengajak orang dalam kebaikan. Dan yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izin ya, jadi kaya itu boleh atau tidak? Boleh. Punya uang banyak boleh tidak? Boleh. Jadi kaya boleh, punya uang banyak boleh, tapi ingat, semuanya harus jadi jalan yang mendekatkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jawab, baginda Nabi kaya atau miskin? Banyak orang yang sering bilang, Nabi Muhammad itu miskin. Salah. Baginda Nabi itu kaya, tapi hidupnya sederhana. Mohon maaf, kadang kita gak kaya-kaya banget, tapi gaya hidupnya kadang-kadang melebihi orang kaya yang sebenarnya. Betul?
Maka nggak sedikit ada orang yang flexing sana sini, ada orang yang mengumbar hartanya sana sini. Hati-hati ya, harta yang Allah titipkan bukan untuk dibanggakan, tapi harta yang Allah titipkan untuk menjadi jalan yang akan mengantarkan surganya Allah datang dalam kehidupan kita. Maka pemirsa Trans TV yang diberikan harta, gunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Pemirsa Trans TV yang diberikan jabatan, diberikan pangkat kedudukan, jadikan pangkat jabatannya jadi jalan yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu pilih mana? Kaya tapi jauh dari Allah, atau miskin dekat sama Allah? Kaya dekat sama Allah, Tidak ada pilihan itu. Gak ya. ada, iya. Biasa Bunda mah memang begitu. Tapi kalau boleh memilih, maka kita pengen jadi orang kaya yang dekat sama Allah. Amin. Maka doanya kan sama semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah doa sapu jagat yang sering kita minta. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan bahagiakan kami di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelapangan dalam urusan rezeki, semuanya dicukupkan dalam urusan rezeki. Insya Allah semua jadi orang kaya yang kekayaannya jadi jalan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih ya untuk tausiah pembukanya. Bunda. Iya teteh. Kajian hati. Tenangkan. Bunda udah semangat mau tanya. Nanti sabar. Kajian hati hadir hari ini dengan bintang tamu. Ini bintang tamu kita pasangan muda Bunda. Kalau sering nonton sinetron pasti tahu ya. Ada Mas Evan Marvino dan juga Katami. Masya Allah. Mas Evan dan Katami hari ini aku kasih kesempatan mau curhat mumpung ada Ahilman. Ahilman ini susah dicarinya. Kita dengerin ya mau cerita apa dan boleh nanti langsung tanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit cerita tentang kisah rumah tangga saya dan istri Pak Ustadz. Mungkin buat kalangan ibu-ibu di sini agak sedikit unik kisahnya gitu. Sebenarnya bisa dibilang istri saya ini adalah penggemar rahasia Ustadz. Kak Desita, iya. Jadi saya bekerja di pekerjaan saya tuh di bidang seni peran. Nah istri saya ini adalah fans setia saya saat saya bermain sinetron. Jadi di tahun berapa? 2015 sampai tahun 2020. 2019 saya lupa itu. Sampai tahun 2019. Jadi waktu itu Ustadz saya tuh sempat bisa dibilang sempat galau. Berapa kali saya pengen mengakhiri masa bujang saya untuk menikah gitu. Dan alhamdulillah saat masa galau itu Pak Ustadz, Kak Deswita, saya iseng-iseng cek DM ya kan. Ini siapa sih DM mulu dari 2015. Baru saya buka di tahun 2019. Masya Allah, jadi 4 tahun tuh ya? 4 tahun, jadi kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun itu dia tuh menyaksikan berapa kali aku pacaran dengan siapa, dekat sama siapa. Dan isi DM-nya tuh lucu-lucu kayak semangat kakak. Jadi di situ sempat yakin gak ya? Coba iseng Pak Ustadz, kamu udah siap nikah gak kira-kira? Saya bilang kayak gitu Pak Ustadz. Terus jawaban dia tuh, udah cuma aku masih sekolah, bingung juga. Dan akhirnya kami menikah, pertemuan pertama itu di Aceh. Pada malam itu pertama kali bertemu dan juga besoknya kita langsung nikah akad. Langsung ijab kabul. Kalau diingat-ingat ya Ustadz, saya seneng banget, bahagia dilamar oleh seorang Evan Marvino yang udah saya kenal dari tahun 2015.
dan saya dijemput dengan sangat mulia pada saat itu. Pokoknya saya memang benar-benar dari awal nikah memang diratukan banget sama suami saya. Saya dibahagiakan, apapun keinginan saya diturutin. Nah Ustadz, jadi berjalannya waktu nih ya, yang namanya rumah tangga mungkin ujiannya naik turun, ada suka, ada duka, ada sedih, ada senangnya. Nah mungkin karena kita baru bertemu di 2 hari sebelum akad. Nah jadi karena kita nggak pernah ketemu, jadi pas sudah nikah itu ternyata kita baru tahu karakternya ya. Karakter suami kita begini, saya juga mungkin dia, oh istri saya begini gitu. Jadi pas saya agak kaget ya Ustadz, maksudnya suami saya mungkin agak emosian orangnya gitu. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin gak enak di aku, yang selama ini udah 5 tahun saya pendam-pendam gitu. Ada beberapa masalah, memang masalah rumah tangga. Berjalannya waktu mungkin karena saya sering mendem, saya diemin gitu. Dan puncaknya itu Ustadz, ketika bulan lalu mungkin ya. Saya karena nggak tahu harus kemana, saya akhirnya memberanikan diri untuk membuka semuanya di media sosial. Salahnya saya di situ mungkin ya Ustadz ya, karena apa mungkin saya sudah nggak tahu harus gimana, saya pengen mungkin suami saya berubah. Dan saya di situ benar-benar ngeluapin semuanya, saya nangis sejadi-jadinya. Nah, di situ saya agak pengen menyerah dalam rumah tangga saya. Saya memilih untuk keluar dari rumah waktu itu, Ustadz, selama 7 hari lebih. Dan saya selama saya keluar dari rumah itu, saya melihat anak-anak saya yang terus mencari bapaknya. Itu yang bikin saya sedih. Mama, papa kemana, kok kita nggak pulang-pulang ya? Itu momen yang bikin saya terharu banget, yang pengen, itu saya lagi makan, jadi ada sebuah keluarga kecil di depan kita lagi makan berempat, ada ibunya, anaknya sama ayahnya. Jadi anak saya itu kayak cuman berdiri lihat, saya merasa apa anak saya kangen sama papanya gitu ya. Saya sampai ngirim video, kirim ke suami saya, terima kasih, saya bilang sudah menghancurkan kebahagiaan kita, bilang begitu. Terus akhirnya saya jadi mikir lagi, kayaknya aku harus lebih sabar lagi, harus lebih luas lagi untuk memaafkan. Saat terjadi masalah itu Pak Ustadz, puncaknya mungkin karena salah satu kunci rumah tangga yang patah dari saya dan istri saya sebenarnya adalah komunikasi. Mungkin komunikasi kita itu sudah beberapa bulan atau bahkan 1 tahun belakangan itu saya dibilang agak kusut ya. Kurang karena baik gitu ya. Karena mungkin saya sibuk syuting stripping sinetron dan waktunya itu menyita banget. Nah di masalah ini mungkin akhirnya membuat keadaan hati dan keadaan rumah itu sudah tidak terasa hangat lagi Pak Ustadz. Sebenarnya hal-hal itu yang akhirnya membuat mungkin emosional saya tuh keluar di saat itu. Yang mungkin kesalahan pahaman saja yang pada akhirnya saya melampiaskan beberapa barang yang saya pegang itu saya lempar ke depan dia. Sampai pada malam itu saya mentalak 1 dia, Pak Ustadz. Saya mentalak 1 dia supaya sebagai peringatan. Ya, karena setelah berdebat hebat itu saya diam diri Ustadz selama 20 menit untuk memberikan keputusan itu. Akhirnya saya coba yakinin, saya tepuk paha dia, Bismillahirrahmanirrahim, saya talak 1.
pada saat itu jam 2 pagi saya kaget kan, masih termenung kayak, ini kamu beneran talak 1 aku, saya bilang begitu. Dan saya nggak ngomong apa-apa lagi, saya keluar dari kamar, saya turun ke bawah untuk menenangkan diri. Saya mikir, kok bisa ya? Akhirnya apa yang membuat kalian berdua bisa kembali rujuk lagi? Iya. Siapa yang memulai lebih dulu dan gimana Pasti ceritanya? saya sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab pada masalah ini. Saya bagaimanapun saat berita itu viral, terus juga ramai diberitakan di mana-mana, bahkan saya sangat sedihnya tuh anak saya, Pak Ustadz. Saya setelah berita ini naik, saya memberitahu keluarganya bahwa sebenarnya berita ini tidak seseram apa yang diberitakan. Keluarga dari istri juga harus mendengar dari saya juga. Dan alhamdulillah bertemu waktu itu di rumah saya, dan alhamdulillah pada saat itu dimediasi oleh keluarga besarnya, dan alhamdulillah kita rujuk. Dan ini juga menarik kalau dari sisi Katami, apa yang pada akhirnya menerima kembali Mas Evan untuk menjadi suami? Yang pertama saya melihat dari sisi anak saya ya Pak Ustadz. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mereka mempunyai rumah yang utuh, orang tua yang utuh gitu. Saya nggak tahu bakal seperti apa anak-anak saya kalau kita itu tidak serumah, kita bukan lagi suami istri, tapi malah menjadi sebagai orang tua aja gitu Pak Ustadz. Mungkin Mas Evan ini kesempatan, kira-kira apa yang ingin Mas Evan sampaikan kepada Katami? Mungkin mau minta maaf lagi, mau menguatkan lagi, silakan boleh. 1 kata, 1000 kata, 1 juta kata maaf gak bakal cukup buat balikin hati kamu yang udah hancur, yang udah patah. Tapi insya Allah di sini aku bisa ngejamin, aku bisa ngeyakinin kamu, kita sama-sama untuk introspeksi, sama-sama kita berubah untuk jadi versi yang lebih baik lagi ke depannya. Apa yang udah kamu korbankan untuk rumah tangga ini, yang udah kamu perjuangkan untuk rumah tangga ini, terbayar besar oleh ridho aku saat kamu nanti sudah tidak ada. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kedepannya ini kita mengisi tangki cinta kita masing-masing satu sama lain gitu, saling menyayangi, memahami dan mengerti satu sama lain. Bismillah, saya kan pernikahan saya, apalagi di dunia entertain ini, tidak luput dengan kacamata manusia. Apakah saat rumah tangga saya dan istri ini sedang hancur atau sedang diuji seperti ini, itu karena kami berdua ini terkena ain. Dan untuk yang kedua, saya yakin jin dasim itu ada. Dan bagaimana cara saya dan istri untuk menghadapi serangan jin dasim ini dan cara mengalahkannya itu gimana Pak Ustadz? Saya ingin bertanya dengan masalah saya yang kemarin itu yang saya memviralkan di media sosial. Apakah saya berdosa karena sudah mengumbar aib suami mungkin Ustadz di media sosial? Masya Allah, Bunda. Yang pertama, percayalah, menjaga keutuhan rumah tangga itu kemuliaan. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Karena rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah,
tapi rumah tangga sakinah yang bisa belajar menemukan hikmah di balik masalah. Maka sering AA sampaikan, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah itu berarti tempat apa? Belajar. Belajar kalau mau naik kelas harus ikut apa? Ujian. Dan ujian itu pasti ada. Nah, kadang ujian itu datang dari dua hal. Satu, ia dari luar, dua dari dalam. Ketika ada pertanyaan, AA, apakah rumah tangga kami terkena ain sehingga kami diuji? Maka di situ nanti kita bisa bedah. Mungkin cara kita menyajikan rumah tangga kita perlu lebih berhati-hati. Karena tidak semua orang suka dengan kita. Setuju? Dan tidak semua orang juga senang sama kita. Maka disitulah kita belajar pentingnya mendekatkan diri kepada Allah agar setiap godaan yang datang mampu bisa kita lewati dengan baik. Hidup ini gak bisa semuanya baik-baik saja. Maka cukuplah kalian berdua yang menguatkan dan kelak jadi pelajaran. Berarti tidak semua harus kita umbar, betul? Tidak harus semua kita ceritakan kepada orang. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Selalu akan ada celah di mana orang mengkritik kita, menjelekkan kita, dan penyakit ain itu nyata. Tapi penyakit ain bisa kita hindari dengan baik saat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, zikir petang, sesibuk apapun jangan lupa berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hati menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Kemudian rumah isi dengan salat dan baca Quran. Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan salat dan baca Quran. Kata Mi, kita gak bisa ngawasin suami kita 24 jam. Yang bisa ngawasin siapa? Allah. Allah Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga, Allah Al-Muhaimin, Allah yang maha memelihara. Maka cukup titipkan kepada Allah. Maka nanti ketika ada kesempatan berbuat salah, ada kesempatan berbuat yang tidak baik, ingat istrimu, ingat anak-anakmu, sehingga itu yang bisa menguatkanmu dengan godaan yang datang dari luar itu. Yang namanya jin itu memang tugasnya demikian. Ada jin yang merusak rumah tangga, namanya jin dasim. Rapuhnya iman dan ilmu di rumah tanggamu itulah yang membuat godaan itu datang. Dan hati-hati, gangguan syaitan itu bisa datang dari jin. Tapi jin itu bentuknya bisa dua. Satu bentuknya memang dari jin ataupun dari manusia. Maka disebutkan dalam Quran surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maka jaga rumah tangga kita dari semua godaan yang ada, termasuk hati-hati. Kadang mungkin bisikan manusia terhadap kita itulah yang jauh lebih menggoda daripada jin dasim yang sebenarnya. Betul? Termasuk hari ini bunda sayang, sosial media. Jangan gunakan standar tik untuk mengukur kebaikan suami bunda. Dan yang terakhir, kata Mi, Mas Evan, ini sudah terjadi. Mas Evan juga mungkin harus memahami ketika seorang perempuan marah, kecewa, ujungnya melampiaskan dengan apa yang bisa dia lakukan. Tapi percayalah, tidak ada yang perlu kita sesalkan dari semua yang sudah terjadi. Karena pasti ada kebaikan yang Allah titipkan untuk kita. Dan ingat ya, ini juga pelajaran buat semua. Jangan terlalu mudah untuk menceritakan tentang kekurangan pasangan kita kepada orang lain sampai kita belum menemukan hikmah dan kebaikan di dalamnya. Kalaupun mau kita bercerita, itu kan ada 3 tujuannya. 1, untuk menemukan kebenaran. 2, untuk menemukan keadilan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan jawaban.
3 ini. Jadi kalau tidak dapat 3 ini nggak usah. Dan sebaiknya sebelum orang lain yang jauh tahu tentang isi rumah tangga kita, sebaiknya selesaikan di rumah tangga kita. Karena agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dari apapun yang pernah terjadi. Semoga langgeng terus rumah tangga ini semua. Amin. Mas Evan, Kak Tami, selamat dan titip anak-anak. Semoga kalian jadi orang tua yang baik. Amin, amin. Amin ya robbal Amin. alamin. Dari balik semua kejadian kemarin itu, ya alhamdulillah mendapatkan suami menjadi versi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Jadi kita sama-sama membangun lagi rasa kepercayaan yang sudah hilang itu, kita bangun lagi versi kita masing-masing yang lebih baik lagi. Yang intinya kalau sekarang sih rasa kepercayaannya itu saya semakin meningkat. Kalau dulu kan saya agak nggak percaya nih, pasti dia begini gitu kan. Ya intinya yang apa yang aku minta sebenarnya nggak banyak sih kalau dari suami ini, cukup ya kita namanya istri ya, cukup kayak dipeluk aja itu kayak udah powernya itu nambah. Kalau dari aku alhamdulillah sih lega, karena ini yang dibutuhkan Tami juga kan, karena kan ini pertama kali dia di publik kan buat berbicara di depan banyak orang, karena selama ini kan di media sosial terus kan. Untuk kemauan dia buat ngobrol langsung sama Pak Ustadz, apalagi depan orang banyak di stage kayak gitu, butuh apa ya, kemauan yang sangat amat banyak buat ada di panggung itu buat Tami ya. Kalau buat aku ya aku senang. Ngalir juga. aja sih guys. Ngalir. Makanya aku yakinin dia, ayo nggak apa-apa, ini kayak buat kamu mungkin sedikit lebih tenang.